berulang-ulang hingga total 17 lapis. Teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing section hopper tracker sejenis kapal. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kalian semua sentiasa bantu support dukung Asjega channel ini jutaan. Terima kasih ucapkan kepada yang baru yang masih belum gabung sama Designer TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya Asmi mendoakan kepada sesiapa saja menonton video kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kemudahan di atas setiap apa juga urusan harian, urusan pekerjaan, dimakbulkan setiap doa, juga pengharapan, juga diberikan kebahagiaan selamanya insyaAllah. Amin. Hari ini, hari ini Masya Allah, hari ini saya akan react satu lagi video daripada channel Bukan Kreator. Kita ingin melihat katanya kali ini tol ini bisa melayang di atas laut pakai rakit bambu. Cuma ada di Semarang, Demak. Okey, nak tengok betul ke ni? Okey, nak tengok betul apa tidak? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Ni betul lah guna bambu. Hai busy lovers. Pernahkah kalian bayangin infrastruktur jalan tol melintasi laut bisa terbangun tegak karena ada jasa bambu di dalamnya? Itulah yang terjadi pada ruas jalan tol Semarang menuju Demak sejauh 26,95 km yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Semarang ke Demak ya. Jalan tol di atas laut terpanjang di Indonesia itu terbagi ke dalam dua seksi pengerjaan lewat dua skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain melayang di atas laut, tol Semarang-Demak dilengkapi rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Jalan tol ini berfungsi sebagai tanggul laut buat mencegah banjir saat pasang laut yang menuju ke daratan kota Semarang. Disinilah bambu berperan ketika menjadi pahlawan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol sekaligus. Sebuah teknologi sederhana namun inovatif dihadirkan ketika batang-batang bambu dibentuk seperti matras atau dihamparkan, dan ada pula yang ditancapkan. Tindakan tadi dilakukan sebelum terbangun jalan tol, terutama pada seksi 1 Semarang Sayung, sekaligus sebagai tanggul laut. Konstruksi terintegrasi antara jalan tol dan tanggul laut merupakan yang pertama diaplikasikan di tanah air. Bagaimana cara kerjanya? Hingga bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang Sayung. Tol atas laut sebanyak ya. 7 batang bambu diikat menjadi satu, kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat, kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip bentuk rakit bambu. Jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Kerjaan belum selesai karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap satu lapis rakit bambu selesai, dihamparkan selebar 150 meter, maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Lalu dihampiri kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang hingga total 17 lapis. Teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing section hopper tracker sejenis kapal isap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter.
Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 km. Agar tetap pada posisinya, konstruksi unik yang baru pertama diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia tersebut akan diberi penahan tiang pancang, penahan saat melintasi alur sungai Sayung. Ini berfungsi untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Untuk menciptakan megastruktur seperti itu, hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun. Untuk menciptakan megastruktur seperti itu, tak perlu jenis tertentu, karena semua jenis tanaman bambu bisa dilibatkan. Dan jangan lupa, butuh sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk jalan tol sekaligus tanggul laut. Ini jauh lebih hemat ya dibandingkan harus menguruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkutnya serta rawan amblas, tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Dan tak perlu bersusah payah mencari bambu sebanyak itu, karena Indonesia adalah negara dengan keragaman yang tinggi untuk jenis tanaman bambu. Dari 1.439 jenis yang ada di Indonesia, sebanyak 162 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Bambu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di tanah air, sebab mudah ditemukan dan bisa tumbuh di berbagai jenis lahan pada ketinggian hingga 500 meter dari permukaan laut. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya. Sebagai sebuah tanggul laut, diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob saban laut pasang. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa kembali produktif. Wah, besar sekali kan? Dan tadi kita dapat saksikan bagaimana teknologi yang hanya menggunakan bambu, malah puluhan juta bambu digunakan bagi membolehkan tol Semarang Demak ini dilakukan. Teknologinya luar biasa sekali ya, menggabungkan teknologi yang sederhana tapi sangat efisien sekali ya. Dan kita lihat bagaimana tadi bambu itu adalah asalnya daripada Indonesia, yang mudah didapati di Indonesia, digunakan secara total, dibuat sebagai rakit bambu ya, yang dilengkapi dengan 17 lapisan ya, di mana kita dapat dia juga bertujuan untuk menghalang berlakunya banjir apabila air laut pasang di sekitar Semarang. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Konstruksi yang dibuat atas jalan tol atas laut ini sangat di luar kotak pemikiran ya. Saya rasa kalau orang-orang luar yang nonton ini, para arkitektur lain, para insinyur yang menonton, pasti akan rasa macam wah, ini teknologi yang harus mereka aplikasikan ya, karena ada dua fungsinya yang luar biasa sekali. Dan kita lihat bagaimana ia berfungsi dengan sangat bagus. Kita lihat bagaimana mereka tol ini seumpama melayang di atas laut ya, berbentuk 3 segi kayak gitu. Aduh, kayaknya udah mau pergi dan melihat sendiri inovasi yang digunakan oleh karya anak bangsa Indonesia ni. Mega konstruksinya, Masya Allah, luar biasa. Kita doakan agar segalanya berjalan dengan baik, dan kalau ianya sesuatu yang efisien, bisa juga diadaptasi, di-apply, digunakan juga di jalan-jalan ataupun di projek-projek yang lain juga kan. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction Azdo kali ini. Waduh, salut banget ya. Okey, kepada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe. Sampai kita jumpa lagi di lain videonya, insya-Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.